lu membawa agenda dari pemerintah itu dibayar atau tidak, menurut gua itu terserah. Yang gua lebih, menurut gua yang berhubungan dengan etika adalah, ini bukan benar salah ya, ketika gua tahu lu ngomong begitu, lu nggak setuju, tapi lu menjadi setuju karena lu dibayar. Kamu tuh setuju nggak kalau konten kreator politik itu harus lebih tinggi atau lebih berwawasan daripada konten kreator hiburan? Bagi gua, politik itu jangan diterjemahkan sebagai sebuah materi yang khusus, yang berbeda, yang spesial gitu. Faktanya enggak kok gitu. Oke. Nah, menariknya konten kreator politik, opini lu tuh bisa berdampak. Ada impactnya setelah Impact. kita berkomentar. Betul. Jadi itu bisa berdampak dan itu kenanya ke orang banyak. Halo Kang Motul. Halo Mat, apa kabar Mat? Baik. Kalau ketemu Kang Motul tuh sebenarnya saya tuh hanya ingin bertanya sesuatu. Tentang apa, Mat? Kayak terlalu berat ya kalau misalkan harus nanya-nanya yang tentang kreatif gitu. Sebenarnya Kang Motul tuh Kreatif nyaman mah gak enggak sih? lah. Nyaman gak sih ditanya-tanya kayak gini? Kalau tentang kreatif mah ya memang kerjaannya begitu ah. Kecuali tanya tentang klinik, nah itu mungkin nggak paham. Emang nggak nyambung kan kalau klinik dari klinik ke kreatif tuh emang nggak nyambung? Bukan nggak nyambung, itu butuh sesi khusus. Oke. Oke, gue langsung tembak aja deh Kang. Ini. Gimana? Aku tuh penasaran dengan konten kreator yang bahasanya itu soal tema politik gitu loh Kang. Nah, mereka itu kayak dulu itu kalau setauku jurnalis itu kan ada etikanya. Kode etik jurnalistik. Iya, nah kalau konten kreator sendiri itu bisa dibilang ada kode etik atau etika berkreator gitu sendiri gak sih Kang? Karena dia gitu, misalkan bahas tentang politik yang kita itu bisa aja meleset soal ini tuh idealis dia, opini dia atau emang atau ada sumber tertentu yang emang valid ya gitu. Nah, ngefilter kayak gitu tuh kan susah Kang. Nah, betul. Aku tuh kecenderungan nonton konten-konten yang menurutku ini tuh kayaknya enggak deh gitu loh. Kalau misalkan ini ditonton sama orang yang awam, kemungkinan dia akan percaya, udah pasti kan kepleset tuh Kang. Nah, kira-kira dari Kang Motul tuh ngakalinya atau ngeresponnya tuh kayak gimana Kang? Ini apa berkaitan dengan ini ya, yang pemerintah Cina harus mensertifikasi itu bukan sih? Apakah konten kreator itu ada sertifikasinya dan harus diverifikasi oleh pemerintah mungkin karena bisa aja nyebarin sesuatu hal yang nggak valid gitu. Iya betul. Gini ini jawabnya harus hati-hati nih, nanti disangka ini lagi. Nggak juga sih kan kita opini aja dulu Kang. Iya asumsi jadi aja gini, kita. Mat, sebetulnya yang mesti kita lihat itu adalah pemanfaatan media sosial ini untuk para selain konten kreator ya, buat siapapun, buat netizen yang budiman itu memang sudah lama digunakan sebagai corong beropini mereka. Oh, jadi speakernya. Yeah. Jadi memang awalnya kan itu. Jadi dengan medsos, semua orang yang bermedsos itu memang bisa atau boleh memanfaatkan. Jadi lu punya opini apa, kritik bahkan itu boleh. Bersuara jadi bebas itu ya. Dan itu menurut gua adalah awal yang bagus. Dengan begitu semua orang itu udah lu ngomong aja, lu punya pandangan apa. Nah ini tidak gampang ternyata. Wow. Iya, tidak gampang ya karena ternyata orang Indonesia itu tidak gampang yang namanya agree to disagree. Jadi kalau ketika beda itu dianggap ada yang salah. Wah ini gak gini nih. Oke, jadi konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Jadi ngomong kesimpulan tuh harus lu atau pihak gua atau gua pihak lu gitu. Harus dikasih lihat kayak lu di pihak mana, gua di pihak mana kayak gitu ya kan. Harus begitu. Nah padahal menurut gua yang namanya kebebasan beropini itu salah satu faktor yang harus kita hargai adalah lu harus terima bahwa kita ini bisa beda. Itu tidak gampang ternyata. Benar. Bedanya kalau misalkan kita tidak sama atau boleh berbeda tapi bentuknya jelas seperti misalkan contoh nih ya, lu Liverpool, gue MU, atau gue misalkan gue Persebaya, lu Persema Malang, Persija gitu.
itu ketahuan kubunya atau benderanya, lembaganya ada. Betul. Tapi kalau opini itu nggak ada kan Iya, sebetulnya. nggak kelihatan Kang. Makanya ketika sekarang mulai masuk nih, ketika topik ke politik itu sebetulnya bahasan umum lah. Tapi enggak, ketika di kita mulai bahas politik, mulai harus ada bendera atau kubu mana. Lu kubu mana, gua kubu mana. Nah itu debatnya baru terjadi. Iya, Kamu benar, pendukung benar. atau pembenci pemerintah. Jadi kayak dipaksa harus ada kubunya. Itu yang menurut gua membuat menjadi kok jadi gini ya gitu. Tapi kalau misalkan diskusi dan contoh gini deh. Gua nggak tahu ya. Lu ada nggak yang nggak setuju dari program pemerintah misalkan hilirisasi lah. Oke. Misalkan hilirisasi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bagi gua itu mah memang boleh dibahas dan dibahas aja. Katakanlah apakah ada program pemerintah yang katakanlah tidak bagus, bisa jadi ada. Ya dibahas aja. Oh, Kan oke, nggak oke, apa-apa. oke. Iya, dikasih tahu aja nggak sih? Iya, misalkan Iya, gini, lu ngomong katakanlah ada program pemerintah yang baru yaitu meluncurkan roket Indonesia go to space gitu misalkan ya. Katakanlah lu nggak setuju. Iya. Debat nih. Gua setuju, kita harus keluar angkasa, Mat. Amerika udah ke Mars, masa kita ke bulan aja belum gitu. Terus lu kasih argumen, boro-boro ke Mars, kita ngurus sungai aja gak bersih. Bagi gua itu diskusikan aja. Perkara lu akhirnya bertahan untuk tidak setuju. Oke. Dan gua akhirnya tetap setuju. Sebetulnya it's okay. It's okay. Gak masalah Gak masalah. sebenarnya. Iya. Iya, benar. Artinya di situ kita akan paling gak gini, bagi gue pribadi, gue akan dengar pandangan lain dari lo. Bagi lo akan dengar pandangannya dari gue. Perkara nanti lo akhirnya terima dengan gue atau gue terima, itu sebenarnya babak lain. Oke. Dan gak apa-apa. Yang menurut gue bahaya, Mat, adalah ketika gara-gara gue takut diserang sama lo, atau gue dibantai oleh lo dan teman-teman lo, gue jadi males ngomong. Oh kayak gitu bisa ngaruhin orang gak speak up ya? Iya kan, gak ngerespon apapun yang jadi memang nggak lagi asik. terjadi. Iya. Apalagi mereka punya ketakutan itu. Ada ketakutan dan gini, yang repotnya adalah ketika gua ngomong hal lain, gua direspon dengan baik. Tapi ketika gua ngomong topik ke politik, nyebutnya apa? Unpopular opinion. Unpopular opinion. Gua diserang, akhirnya gua nggak mau ngomong. Yang terjadi gue bisa apatis sama politik. Nah itu padahal Kang Motul punya kapasitas untuk membahas hal tersebut ya gitu loh. At least lu punya pandangan lain akan isu politik itu. Betul, gitu kan. punya apa namanya Kan pandangan boleh, lain gitu loh. Iya, nah tapi gara-gara itu tadi jadi apa? Jadi apatis, jadi nggak mau ngomong, jadi silent. Menurut gua itu jadi tidak produktif. Berarti kalau kayak gitu, misalkan tadi soal pemberitahuan atau apapun yang nanti disampaikan ke masyarakat, konten kreator sendiri itu bisa dibilang dia itu aktivis kah, entrepreneur kah, apa namanya, kayak informator kah atau semuanya kah? Ya. Nah ini tadi baru yang masuk ke tadi ya, yang tadi kamu apa? Sertifikasi tadi. Iya, kayak gitu gimana kan? Jadi gini, ketika kita udah berhak bersuara, opini itu menurut saya buka aja lah, open aja, nggak perlu ada sertifikasi. Jadi jangan sampai kebebasan kita berbicara, berpendapat, beropini, termasuk yang unpopular pun menurut saya buka aja, nggak apa-apa. Itu menurut saya itu menarik dan beragamnya demokrasi itu begitu kira-kira gitu. Nah sekarang bagaimana kalau udah mulai masuk yang tadi urusannya dengan sertifikasi? Nah itu lebih kepada keprofesian masalahnya. Iya. Kalau udah keprofesian dalam arti profesi yang nyebutnya gimana ya? Ada jalur akademisnya, ada jalur ijazahnya, ada ilmu pendidikannya, bahkan ada asosiasi keprofesiannya. Menurut saya ini yang mesti hati-hati. Kenapa hati-hati? Masalahnya ini nyambung ke urusannya dengan ada laporan tentang IQ rata-rata orang Indonesia, Mas. Iya bener lagi, kemarin lagi rame tuh. Iya. IQ rata-rata orang Indonesia tuh 74 berapa gitu, saya lupa ya. Artinya di IQ segitu, jangan-jangan yang namanya profesi itu mereka juga nggak banyak mudeng. Iya sih. Benar. Contoh misalkan contoh apa ya? Misalkan kita ngomongin tentang topik kesehatan. Oke. Mau membahas kesehatan,
padahal kamu tidak ada background kesehatan. Iya, kita mungkin bisa dibilang kayak masyarakat umum yang ngeluarin opini kita dan Tentang cuman kesehatan kayak gitu ya kan? kayak cuman ternyata rame terus dia lanjutin kayak gitu kan. Nah, bisa jadi. Udah gitu, cuman karena kamu ini adalah konten kreator yang sangat percaya diri, pembawaannya bagus, Iya, benar. meyakinkan. Betul. Bukannya nggak mungkin opini lu barusan itu ditangkap orang seperti materi yang valid. Iya, meyakinkan banget gitu loh Nah, kontennya. itu sebetulnya memang baliknya kayak yang tadi lu bilang etika. Jadi yang bisa ngerem itu adalah si konten kreatornya. Oh, bukan usernya. Yang User itu hanya bisa kayak mempertanyakan, tapi kan nggak mungkin maki-maki juga kan ya? Iya, karena kalau misalkan di situ dia ngelihat bisa langsung kayak setuju nggak setuju kan langsung skip mungkin. Betul. Iya kan? Betul. Nanti dari situ ya lu sebagai orang, katakanlah gini, kebetulan aja saya mah hobinya mempelajari kesehatan, tapi saya bukan dokter apa semua. Nah itu boleh-boleh aja. Oke. Tapi itu memang tidak bisa kalau di kita masalahnya. Iya. Itu tuh sudah mulai kayak Aji Mumpung juga, Mat. Background lu apa, tapi lu seneng apa, Iya, kayak gitu tiba-tiba lu mengklaim. Nah yang lebih parah lagi, orang ini tuh biasanya tadi itu sabet sana sabet ini dengan cara menjatuhkan yang ini gitu loh. Betul. Katakanlah gini, gue mau pelajari ilmu kesehatan dari klinik gitu. Akhirnya gue jelek-jelekin dokter. Semata-mata jadi, nah balik lagi membuat kubu-kubuan tadi. Oke. Nah itu yang menurut gue tuh tidak bagus dan sebaiknya itu jangan. Kalau kayak gitu udah jatuhnya itu apa ya, ngerusak image orang. Betul. Atau nanti menjatuhkan salah satu pihak yang emang Betul. dirasa di kita itu nggak Iya, cocok dengan pandangan dan opini kita kayak gitu. Dan ini kan sebetulnya terjadi nggak cuma, apalagi tadi ya kalau ngomongnya politik, itu sebetulnya kadang juga kita ngeliat ini sebenarnya dia tuh ngerti politik atau emang karena disuruh. Iya. Ada yang bilang karena emang dia hanya mendukung aja, apa gimana. Nah itu juga memang agak susah. Dan ngefilter misalkan ini Kang, kayak ini tuh gimana ya caranya kita tahu konten kreator ini itu emang bener-bener nyuarain opininya dia secara independen atau emang ada agenda yang tersembunyi gitu loh Kang. Itu ngefilternya gimana Kang? Itu juga emang susah sih. Itu juga susah ya Kang? Karena gini, konten kreator yang jago itu bisa tidak terlihat, Mat. Bener. Dan aku juga nggak tahu sih Kang, kalau kayak gitu tuh masuknya sponsor atau emang sebenarnya kalau konten kreator kayak gitu boleh ngebuka ini tuh hasil dari dana siapa gitu, itu wajib nggak sih Kang? Enggak lah. Enggak juga ya? Enggak. Karena gini, saya nyebutnya apa ya, endorsement ya. Jadi gini, endorsement itu sebetulnya kalau di dunia periklanan atau di media, itu kalau kamu tahu di radio, ada namanya adlibs. Adlibs itu jadi si penyiar itu, kita lagi siaran radio nih berdua nih. Nanti malam lu kemana? Gue gak ada kerjaan nih, tiba-tiba lu ngomong, wah gue sih biasanya nongkrong di tempat karena biasanya ada happy hour, ada lalala. Itu obrolan normal. Ternyata lu tuh di endorse sama sesuatu lah ya, gitu, produk politik entah itu brandnya apa nggak tahu ya. Nah itu saking tidak terlihatnya, akhirnya sampai kita terbiasa, gue boleh nyebut brand nggak gitu, iya kan? Oh gitu. Karena gini, jangan sampai nanti gue nyebut, lu nuduh gue di endorse. Betul. Nanti kayak lu dibayar sama ini ya, ternyata kayak gitu. Misalnya begitu. Nah itu memang semua berawal dari tadi itu. Apakah mesti ngomong atau tidak ngomong kalau gue di endorse gitu. Tapi kalau udah sama-sama ngerti, katakan gue tahu nih karena lu sering syuting, lu atau berkegiatan yang berbau-bau kayak gitu, ya kan? Lu di endorse oleh produk kamera misalkan gitu. Jadi gue bilang, lu boleh kok nyebutin kameranya, misalkan begitu. Nah itu memang bagian dari kalau gue bilang kesepakatan antara lu, gue dan apa gitu. Nah itu yang disebut etika. Oh di situ. Jadi karena gue ngerti atau lu ngerti, lu sadar, lu ngomong, gue sorry nih, gue nanti kelihatannya bakal nyebut barang udah, tapi by the way gue di endorse. Lu oke atau nggak oke? Gimana ya? Nah itu etika. Jadi ketika lu ngomong, tapi kalau lu pun lu nggak ngomong, lu sadar diri. Ini kayaknya kalau gue gamblang, kayaknya nanti gue sebenarnya kesian nih si motel nih. Nah, ya benar. Nah sebetulnya politik tuh bisa begitu. Kenapa? Karena bagaimanapun politik itu bukan produk masalahnya. Politik bukan produk. Bukan produk, bukan barang. Jadi ketika lu di endorse, katakanlah ya,
untuk ngomongin program pemerintah. Ya. Pemerintah kan bukan barang, bukan produk. Tapi ada dampak baik dan dampak buruknya nanti, Kang. Poinnya lebih kepada begini. Diterima atau enggak diterima misalkan soal kebijakan. Jadi gini, kalau endorse itu adalah lu ngomongin produk supaya orang beli itu barang. Betul, selling kayak jual. Iya. Ya. Kalau pemerintahan kan lu tidak ada yang lu beli kan sebetulnya gitu. Iya, kan tugasnya membuat orang percaya. Contoh nih ya. Beda ya kayak itu. Bukan beda. Gini contoh. Oke. Pemerintah menaikkan harga tarif bensin. Sekarang gue tanya, lu mau protes itu nggak naik atau lu beli barang yang lain? Protes biar nggak naik. Bakal berubah atau nggak kira-kira? Enggak. Sih, bentuk ketidaksetujuan itu dengan cara lu beli produk lain. Gitu. Oke. Karena udah kebetulan ini contoh yang kita beli ya. Contoh lain yang tidak kita beli. Contoh nih misalkan peraturan ganjil genap. Oke. Gua nggak setuju. Betul. Sedangkan gua tidak ada yang gua beli untuk ganjil genap. Iya benar. Artinya ya ikutin aja. Tapi gua nggak setuju. Gua bisa beli yang lain nggak bisa. Ya cuman itu. Akhirnya mau nggak mau diikutin. Dan pilihannya ya antara beli mobil lagi atau gimana? Itu artinya kan gini, kalau beli mobil lagi ini kan bukan ini dari pemerintah. Kira-kira gitu. Dampak atau dari keputusan pemerintah itu bukan untuk beli mobil lagi. Kebetulan memang ada ini. Iya kayak gitu. Jadi ada banyak contoh pemerintah bikin kebijakan. Nah ketika kebijakan itu mau tidak mau harus saya jalani. Karena saya tidak punya pilihan lain gitu. Oke. Nah itu kan tidak ada hubungan dengan setuju tidak setuju beli atau tidak beli. Walau saya tidak setuju, itu saya boleh ngomongin tidak setuju. Nah itu yang tidak boleh dibukam. Itu yang tidak boleh dibully karena. Benar. Saya nggak setuju ya boleh dong nggak setuju. Emang kenapa? Masa harus setuju kan gitu ya? Iya setuju. Gak apa-apa. Bahwa kenapa saya nggak setuju saya kasih argumen. Kemudian kamu nggak setuju, kamu ngasih argumen gitu. Nah sama-sama ngasih argumen, open-open ya. Pertanyaannya. Hasil dari argumen lu dan argumen gua, apakah akan mengubah kebijakan pemerintah? Kan enggak juga, Mat. Gitu. Loh iya dong. Iya, benar. Mana mungkin cuma gara-gara kita berdua terus kan enggak mungkin. Nah, tapi maksudnya gini, poinnya adalah kalau gue sebagai konten kreator boleh ngomongin apa aja. Bahwa di belakang lu atau di belakang kepala lu membawa agenda dari pemerintah, menurut gua itu sah-sah aja. Sah-sah aja ya Kang. Sampai situ sah-sah. Berikutnya, lu membawa agenda dari pemerintah itu dibayar atau tidak, menurut gua itu terserah. Nah sekarang berikutnya adalah etikanya gini, Mat. Etikanya nih. Gimana tuh Kang? Jadi lu bawa agenda pemerintah. Ya, nih misalkan aku kayak contoh ngasih tahu paparan nih soal program pemerintah gitu tuh, di konten gitu. Pemerintah tuh begini. Iya. Gua nggak setuju, lu jelasin ke gue. Terus gue menduga jangan lu dibayar nih. Iya, misalkan dibayar sama siapa gitu. Bagi gue itu tuh level keberapa? Lapis keberapa di belakangnya. Yang gue menurut gue yang berhubungan dengan etika adalah, ini bukan benar salah ya. Ketika gue tahu lu ngomong begitu, lu gak setuju, tapi lu menjadi setuju karena lu dibayar. Berarti secara gak langsung dia memonetisasi kontennya itu karena dibayar. Makanya lu menjelaskan. Jadi gini, sebenarnya keluar angkasa tadi, gua nggak setuju, lu pun nggak setuju. Tapi karena lu dibayar, lu jadi setuju. I see. Dan lu menjelaskan ke gua, kenapa gua harus setuju, kenapa begini-begini, semata-mata karena dibayar. Gua nangkap, lu sebenarnya nggak setuju deh, gitu loh. Tapi kenapa lu jadi setuju ya? Etikanya adalah, berarti etika lu tidak oke nih. Kenapa? Karena lu sebenarnya nggak setuju. Betul. Tapi karena ada yang bayar, lu jadi setuju. Di situ berarti bisa dipertanyakan karena antara kredibilitas. Betul. Nah itu kan gini, namanya etika tadi. Apakah dia salah? Gua nggak bisa bilang dia salah. Kita sebagai audiens, sebagai pendengarnya itu nggak bisa memvonis ini salah atau enggak. Salah gitu. Nggak bisa. Karena apa? Ya mencari uang kan hak setiap orang.
Dan profesi konten kreator itu diperbolehkan boleh dengan aja, nggak cara-cara apa-apa. seperti itu. Makanya gue bilang, gue tidak bisa bilang itu salah. Tapi ketika gue tahu, gue cuma ngomong gini, oh gue cukup tahu aja. Oke. Gitu. Nah beda, contoh misalkan begini, pemerintah bikin program ke luar angkasa, gue nggak setuju, lu setuju, terus gue bilang nggak setujunya itu beneran kan? Tiba-tiba gue sama pemerintah dibayar. Oke. Karena wah Motul kamu nggak setuju, kamu setuju ya dengan keluar angkasa ya? Iya. Kamu mau nggak bantu kami untuk mensosialisasikan? Iya. Untuk mengganti keringat lu bersosialisasi, lu dibayar. Gak dikasih. Bagi lah uang gua itu nggak salah. Oke. Karena apa? Pada prinsipnya dibayar nggak dibayar, gua mah setuju. Oke. Indonesia pergi ke luar angkasa, bahwa tiba-tiba gue disuruh dikasih uang, bagi gue, ya kenapa emang? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh, bukan nggak boleh, sebutnya, yang nggak etis, gue mendukung pemerintah pergi ke luar angkasa. Tiba-tiba gue dibayar, wah gue seneng nih. Gue seneng, terus gue dukung pergi-pergi menjelaskan pentingnya keluar angkasa. Tiba-tiba Mat, akhir tahun uang gue diberhentikan. Akhirnya gue berubah. Jadi gak setuju. Nah itu kalau menurut gue. Banyak kayak gitu kasusnya. Nah kalau buat gue secara etika dia sah-sah aja bilang gitu. Tapi secara kredibilitas jangan dikira orang gak tahu. Gitu maksud gue. Jadi kayak. Iya. Lu boleh gak tiba-tiba jadi gak setuju? Ya boleh. Boleh. Hak gue. Kan gue berubah opini. Gue gak setuju gara-gara setelah si Madian menjelaskan gue jadi setuju. Padahal orang enggak, bukan karena Madian lagi. Karena dia udah gak dibayar. Jadi lain. Oke, tapi kalau itu kan misalkan konten yang mungkin berkaitan dengan hal yang lain. Tapi ada Kang yang aku nggak tahu nih dimonetisasinya itu gimana. Tapi ada beberapa konten kreator itu yang memaksakan konten yang emang isunya itu lagi happening gitu. Misalkan memanfaatkan isu tentang ketakutan. Ya kan, kekeosan yang terjadi kayak gitu. Nah, itu kalau secara moralnya gimana, Kang? Betul. Nah, itu balik lagi, itu mah udah bukan cuman etika tapi moral gitu ya. Artinya itu, iya, karena bagaimanapun begini, kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat itu memang riskan yang disebut dengan kebablasan. Betul. Jadi kebablasan itu bukan sekedar nggak ada hubungan dengan hoax ini ya. Jadi yang lu omongin bener, tapi lu kebablasan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak pantas pun lu omongin. Betul. Bahkan ini bisa memicu kekeosan dan kepanikan yang berlebihan gitu loh. Betul sekali. Misalkan begini, saya bebas dong ngomong apa aja, bebas. Terus yang disebut kebablasan apa sih? Tiba-tiba gue ngomongin suku, agama, ras, betul. sara gitu ya. Betul. Tapi kan memang boleh. Memang boleh, tapi tidak misalkan etis, dalam keadaan tidak pantas. Iya, keadaan yang tidak baik, pas gitu misalkan. Iya. Jadi ricuh. Wah, dan itu ibaratnya gini, lu harus ya ngomong kayak begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Emang lu nggak bisa gitu ngomongin kecuali ngomong itu. Itu pantas tidak pantas. Betul. Nah, masalahnya kalau di kita, kalau sampai sara tadi itu mah udah masuk ke undang-undang. Betul. Nah itu yang makanya hati-hatilah. Tapi kalau joke gitulah, lu bikin plesetan, pengen bercanda, tapi lu tiba-tiba ngambil contoh yang tidak pantas. Oke. Aduh, ngapain sih kira-kira gitu. Nah itu balik lagi kalau buat gua tipis antara kebebasan sama kebablasan. Jadi lu harus jaga itu. Oke. Tapi kalau Kang Motul sendiri itu bisa ini nggak? Kayak punya opini atau pendapat lain nih soal konten kreator yang terutamanya itu bahas isu politik. Kang Motul setuju nggak kalau konten kreator politik itu harus lebih tinggi atau lebih berwawasan daripada konten kreator hiburan? Kan mereka biasanya kan penyampaiannya itu kan secara hiburan gitu loh, kayak yang mudah dimengerti kayak gitu. Kalau secara pengetahuan atau secara opini Kang Motul setuju nggak gitu? Jawaban gua sih nggak ada kepentingannya. Jadi nggak ada keharusan atau nggak ada kepentingan kenapa konten kreator politik itu harus lebih tinggi, nggak ada ininya, nggak ada. Ya kenapa harus gitu? Oke. Karena gini, bagi gua politik itu jangan diterjemahkan sebagai sebuah materi yang khusus, yang berbeda, yang spesial gitu. Faktanya enggak kok gitu. Oke. Faktanya itu gini, menariknya kita beropini tentang politik sebetulnya menurut gue ya,
kalau opini lu itu katakanlah terdengar oleh wali kota kah, bupati kah, gubernur oleh kah, pejabat gitu. kita nggak usah ngomong presiden udah kejauhan ya. Ketika kamu punya opini Mat, Oke. bahwa jalanan itu harusnya begini. Kamu ngomong bahwa trotoar itu harusnya nyambung dari satu titik ke titiknya itu harus nyambung, nggak boleh ada berhenti atau jeda tuh nggak boleh, nyambung. Terus kedengar sama wali kota atau gubernur gitu ya. Iya, oke. Terus wah itu saya ngeliat tuh podcastnya si Madian bagus tuh. Terus direalisasikan. Nah menariknya konten kreator politik, opini lu tuh bisa berdampak. Ada impactnya setelah kita berkomentar atau ngasih asumsi opini kita ke sosial media kayak gitu. Betul. Jadi itu bisa berdampak dan itu kenanya ke orang banyak. Betul. Wah bener juga ya. Jadi akhirnya si pejalan kaki, transportasi umum jadi ketolong gara-gara ide lo gitu. Oh, oke. Berarti level-level yang tadi aku bilang kriteria politik, konten kreator politik itu harus lebih pinter tuh. Lebih kepada itunya. Nggak harus juga ya. Nggak harus. Karena mungkin penyampaian yang biasa aja kalau bisa didengar oleh mungkin masyarakat atau bahkan itu pejabat politik, pejabat petinggi di daerah bisa jadi solusi gitu dari masalah-masalah yang karena ada kalau di daerah. Kan pada prinsipnya gini Mat, politisi itu lebih menangkap masukan, gagasan dan aspirasi masyarakat. Itu kerjaan mereka. Si politisi. Nah sekarang politisi ketika misalkan dia mendapat masukan itu lewat medsos, mau itu konten kreator atau bukan, menurut dia itu bagus ya diambil kan. Betul. Nah, karena peluang ya. Betul. Nah jadi sebenarnya kalau konten kreator itu tentang politik bagus, tapi kalaupun hanya netizen sebenarnya pun nggak apa-apa. Oh. Ya iyalah kalau masukan dia bagus. Berarti kalau gitu konten kreator tuh nggak harus jadi lulusan hukum. Enggak harus orang yang expert tahu soal ilmu-ilmu yang ada di pemerintahan kayak gitu-gitu. Enggak. Kalau emang berasumsikan dari keresahan dan emang mau mewakili sebagaimana mestinya jadi manusia biasa atau rakyat biasa nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Kecuali yang kamu maksud itu adalah lebih kepada analis politik. Oh itu konsultan politik. Kalau itu bukannya beda lagi. Itu profesi, betul. Itu beda lagi ya? Itu beda lagi. Oke, kalau itu tapi butuh kalau license. Nah itu lebih kepada begini, ketika yang ngomong ini adalah konsultan politik beneran, ya valid dia ngomong apa juga. Bener sih. Saya lebih percaya nih. Iya. Tapi ternyata dia katakanlah cuma konten kreator keranjang kuning, tiba-tiba beranalisa gitu. Wah ini kayaknya ini apa sih paling cuma nyari-nyari uang aja. Iya. Tapi kalau yang dia sampaikan itu bukan konsultasi tapi lebih kepada saya sebagai warga, saya punya opini, itu boleh. Oke. Itu valid. Gitu. Betul. Berarti secara tidak langsung nggak harus mewajibkan kita diverifikasi kayak. Enggak lah. Apa sih namanya kalau kita nyari kita mencari klarifikasi. Iya klarifikasi gitu. Itu tuh sebenarnya nggak harus jadi bagian atau poin penting ya. Enggak. Dibilang ini valid atau enggak ketika hanya memang kalau menurut saya sih hal-hal yang begitu tuh dilakukan semata-mata karena netizen kita kan paling kepo lah. Iya sih. Ini siapa sih orang ini? Wow dicari gitu loh. Sebetulnya bukan dalam rangka klarifikasi. Emang gemes aja. Kalau itu rasanya semua topik sih itu sifat. Kalau menurut Kang Motul nih, tadi kan soal moral, etika, dan apapun yang berhubungan dengan konten politik yang disampaikan oleh konten kreator. Misalkan nih, dari Kang Motul sendiri, kira-kira 5 atau sampai 10 tahun ke depan, konten kreator yang kecenderungan untuk membahas isu politik itu nanti akan seperti apa Kang? Kelihatannya pasti makin nambah. Oke. Jadi makin nambah dan kelihatannya nantinya itu akan lebih ini. Jadi mereka akan menyampaikan di klaster usianya. Di klaster usia itu maksudnya kayak misalkan di kita itu yang lagi kena nyampe itu Gen Z, maka akan ada standar-standar itu yang dimasukin. Bukan. Jadi misalkan Gen Z. Oke. Nanti akan ada konten kreator membahas politik tapi dengan bahasa Gen Z dan untuk anak Gen Z. Berarti nggak yang baku kaku, yang emang yang kita lihat di TV-TV gitu enggak ya? Itu eranya pasti akan udah kalau dulu kan seolah-olah kalau lu mau ngomong politik lu harus terlihat serius gitu kan. Iya kita kalau ngeliat mata Najwa aja kayak. Wah, nah dulu itu eranya begitu. Iya. Jadi kalau mau ngomong politik itu harus kayak begitu. Ngomongnya pun harus bisa puitis yang harus bisa
pakai analogi. Tajam, pertanyaannya berat. Betul. Gitu. Contoh lagi di era 2014 pokoknya zaman Jokowi itu medsos sudah mulai, itu adalah politik mulai masuk medsos. Oke. Itu kayak ada keharusannya apa coba? Lu harus ngerti bola. Kok nyambungnya ke situ? Iya, jadi kalau lu mau jadi analis politik, lu pendukung apa, lu sukanya kalau lu nggak nonton bola, lu dianggapnya nggak ini. Oh gitu ya? Nah, jadi gila, siapa yang bikin gitu? Ya nggak tahu. Nah tapi itu emang jadi kayak pengkondisian dan kesepakatan medsos aja waktu itu ya. Tapi kan berubah. Akhirnya udah nggak ada bola juga nggak apa-apa kok. Siapa aja boleh. Harus serius nggak juga kok, ada yang nggak serius. Nah ini bagian berasa. Yang tadi lo bilang gayanya Mbak Najwa udah hampir jarang terlihat tuh. Iya. Udah berubah. Udah mulai geser kan. Makin kesini lebih casual, bahkan obrolan dan gayanya tuh lebih santai lagi. Jadi kritis itu tidak harus baku, kira-kira gitu. Betul. Kalau secara tongkrongan tuh mungkin kayak obrolan, mungkin dulu obrolan politik itu harusnya dibawa kayak di tempat-tempat yang oke lah untuk bahas sekarang itu. Kan sekarang orang-orang pada bahas politik di jalan aja, orang bahas politik warung kayak gitu ya kan. Di pangkalan ojek. Jadi sekarang tuh bisa lebih. Nah nanti bukannya nggak mungkin ya. Bahasan politik itu tuh ya lokasinya tuh udah kayak di pangkalan ojek, di warung mie. Jadi wah lebih proletar gitu loh. Tapi bukan karena sudah memungkinkan lo untuk bersuara itu. Betul. Bukannya nggak mungkin nanti pun endorsement itu bisa sampai situ nanti. Wah ngapain nyari konsultan politik, udah aja suruh situ tuh. Orang udah pada tahu ya kan. Iya benar. Ada tuh akun apa dia supir ojek. Tapi bagus ininya dengan ininya. Dan crowdnya tinggi. Bukannya nggak mungkin dia nanti yang di-endorse. Bisa jadi sih. Akan sampai sana. Iya. Tadi makanya gue bilang akan terpecah-pecah berdasarkan klasternya. Ada klaster usia, klaster profesi tadi. Perempuan, ibu-ibu itu pasti beda. Nanti akan ada, yakin gue. Karena apa? Sekarang tuh kan orang gini, contoh nih ya. Yang paling banyak itu adalah olahraga. Sport. Gimana dari mulai jogging. Itu jogging lo perhatiin, ada loh yang ngebahas jogging dari angle atlet. Emang jogging. Ada yang dari angle dokter Tirta. Oh iya benar. Itu kan masih lagi sama-sama lari loh. Iya. Tapi kok beda ya? Iya. Ada yang perempuan tapi karir, profesi karir. Ada perempuan tapi dia karena hobi, style. Udah beda-beda itu. Padahal masih ngomongin lari. Iya benar. Kira-kira gitu. Orang masuknya kayak gitu ya Kang. Ya. Nanti politik dalam konteks yang mana nih? Bukannya nggak mungkin politiknya tapi berhubungan dengan hanya musik. Bisa aja. Kemarin kita sibuk apa? Copyright yang bayar itu royalti. Royalti soal musik. Itu kan tipis antara musik dan politik. Oh mesti nyambung ya Kang ya sebenarnya. Bukan nyambung lagi. Itu mendekat. Nah akhirnya ada banyak musisi mau tidak mau, suka nggak suka, akhirnya harus kebahas aturan, undang-undang, ya ngomongin politik akhirnya. Tapi nah ini menurut gua orang terima. Oh gue mau denger ya pendapat Ariel. Jadinya kan kayak kok jadi ngomongin politik ya? Padahal dia musisi gitu. Iya POV-nya tuh kita betul. Nggak kebayang seorang musisi ataupun cuman seorang yang tiba-tiba bisa dibilang entertain gitu ya. Tiba-tiba ditodong sama pertanyaan atau dia tiba-tiba bahas politik. Iya. Kan iya betul. Nanti kelihatannya akan begitu menurut gue. Oke. Kalau kamu tuh sendiri pernah nggak ada tawaran atau pernah tertarik nggak pengen masuk jadi KOL atau kreator politik? Ya pengen lah. Duitnya gede kan? Karena gini ya. Yang tadi gue bilang serunya politik itu kalau menurut gue ya dari bidang kreatif. Politik itu adalah seni mengelola suka tidak suka, setuju tidak setuju, benar dan salah. Itu tuh. Kita bisa melihat sesuatu yang salah, tapi dia punya kebenaran di tempat lain. Itu politik tuh bisa begitu tuh. Betul, setuju. Banyak untuk hal-hal yang bisa diolah karena. Iya, contoh nih. Oke, apa tuh? Gue ngasih contoh, cuman gue nggak tahu brandnya apa ya. Jadi ada tempat makan. Misal deh apa gitu. Iya, tempat makan fast food. Itu ada kursi itu gak enak banget sebetulnya. Kursinya gak enak buat. Jadi kursinya itu cuma kayak plastik biasa tapi duduk itu kayak ganggu gitu, kayak tegak, jadi gak kayak nyaman gitu. Oke, terus? Kursinya gak nyaman banget sih. Iya. Secara desain atau secara
didudukin itu kan salah sebetulnya kan. Iya. Karena nggak nyaman. Iya. Ternyata memang fungsinya lu dibikin supaya Tidak lu jangan nyaman. berlama-lama. Kira-kira gitu. Oke. Jadi salah dalam konteks kenyamanannya, tapi benar secara fungsinya. Nah, politik tuh begitu, Mat. Jadi lu bisa ngeliat ini salah nih begini, ternyata memang dia punya fungsi lain gitu. Oke. Nah, itu tidak mudah, tapi bisa diolah. Nah, itu politisi itu kalau yang jago begitu-begitunya, itu disebut piawai itu. Oke. Karena memang tidak mudah lu. Iya, nggak mudah dan susah untuk nggak kelihatan tuh susah. Susah. Kayak gitu loh. Susah. Oke, ini yang terakhir nih Kang. Kalau Kang Motul tuh tadi bisa dibilang nggak masalah dengan KOL atau konten kreator politik yang dengan cara pembahasan atau penyampaiannya yang seperti apa kayak gitu. Ada nggak Kang yang Kang Motul sukai dan yang nggak Kang Motul sukai? Boleh disebutin Kang? Terakhir Dan nih. masalah politik ya. Karena gini, gue suka itu misalnya, gue suka karena ini ya, dia bisa menyampaikan dengan analogi dan penjelasan yang bagus. Oke. Contohnya itu Bang Hasan Nasbi. Oke. Tapi dia konten kreator bukan tuh masuknya tuh. Kalau dia lebih ke Bukan, udah politik apa namanya pejabat sih, bukan Iya, konten kreator. Ini iya. mungkin bisa yang di luar. Di luar pejabat ya. Iya, di luar penjabat. Nggak harus nyebut orang. Mungkin kayak ada nih beberapa akun yang suka karena dia faktual, karena dia kontennya bagus gitu. Ada. Terus minusnya kayak ini jelek karena nggak valid ya gitu. Ada. Apa Kang? YouTuber. Oke, boleh. Akunnya Benix. Oh, Benix. Tahu loh? Tahu, pernah dengar. Sebetulnya dia bukan politik. Iya. Dia keuangan, finance. Oke, boleh deh. Tapi ya tadi itu ya, karena lu ngomong finance berkaitan dengan kebijakan, Betul. mau tidak mau adalah beberapa kali. Nyambung. Ya, beberapa Iya. kali ada. Nah, ketika dia harus membahas sebenarnya topik politik dari angle finance, menurut gua itu penjelasannya bagus. Oke. Gitu. Jadi itu contoh yang kalau menurut gua Bisa dipakai untuk ditiru atau mungkin gua lebih nyebutnya begini. Dia punya effort untuk menggali data. Oke, ada risetnya. Iya, jadi dia meriset fakta dulu, menggali data. Apalagi datanya dia kan keuangan ya. Nah, Kan riskan loh. riskan. Dan yang gua suka adalah dia bisa membaca sebuah data keuangan. Ini tuh pertanda apa gitu loh. Oke. Misalkan dia bilang begini, contoh Kayak yang, ada clue nanti di 2-3 bulan lagi ada apa kayak gitu ya. Misalkan begini, Prediksi. ini contohnya nih, kenapa kita dianggap katakanlah pertumbuhan ekonomi kita mandek atau gini-gini aja. Iya. Ini kita harus lihat dari konsumsi belanja masyarakat terhadap semen. Kenapa? Karena semen itu menggambarkan pembangunan. Iya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kayak, iya juga ya. Jadi menarik buat gua. Oke, kalau yang nggak suka ya Kang? Kalau nggak sukanya adalah semua akun Semua akun. yang tadi itu sifatnya lebih kayak gue nyebutnya kayak supporter aja. Jadi lu teriak-teriak, lu pakai embel-embel, pakai apa semua gitu. Sebenarnya lu nggak tahu apa-apa. Iya, kalau bisa dibilang tadi suka nggak suka karena udah dibayar ya udah suka deh kayak gitu bisa. Gini, kalau nggak dibayar atau dia dibayar, gue maklum lah. Kalau misalkan dia rame itu terus dia dibayar, gue maklum. Nah, yang paling menyedihkan, udah sama dia cuman rame, Oke. teriak-teriak, maki-maki, terus nggak dibayar juga. Jadi kayak lu tuh apa sih gitu. Tapi kalau lu itu emang dibayar, gue ya sudahlah gitu. Oke, iya. Memang lu bener. dibayar emang buat ganggu orang kira-kira. Tapi kalau udah gitu, terus lu gak dibayar, terus lu buat apa gitu. Lu kan hanya jadi toxic timeline gitu loh. Oke. Kira-kira gitu lah. Oke, thank you Kang. Sip, terima kasih Mat. Akhirnya aku tahu beberapa hal kalau sesuatu hal yang berhubungan KOL itu banyak banget Iyalah, ininya. banyak. Cabangnya. Nanti kita bahas lagi lah dengan yang lain. Buat teman-teman yang ngerasa kalau podcast ini menarik, boleh kalian subscribe dan jangan lupa tag KOL ataupun konten kreator politik kesukaan kalian. Bye-bye.